tiba-tiba kenal orang baru kenal langsung tinggal sama-sama 45 hari. Tiba-tiba bertengkar, tiba-tiba kayak tidak berbeda pendapat, pastinya ada yang jadi kayak egois, jadi kayak ide anu sekali itu. Cuman kayak saya pernah lihat saja orangnya tapi tidak tahu dia itu bagaimana orangnya. Poskonya juga saya berdiri di atas laut tuh, goyang sedikit sudah kayaknya goyang-goyang itu posko. Kayak mau naik haji katanya, kayak mau naik haji, pergi ke kan 45 hari tapi kayak mau naik haji nih bawaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Baca Bagi Cerita. Di episode kali ini kita akan sharing-sharing pengalaman KKN bersama saya Sasmita dan rekan saya Andi Tenri. Nah, untuk pemirsa sekalian sudah tahu belum nih apa nih KKN? Nah, untuk KKN sendiri adalah program wajib yang diadakan oleh seluruh kampus di Indonesia, salah satunya di IAIN Kendari. Tahun ini IAIN Kendari mengadakan KKN di 3 kabupaten di Sulawesi Tenggara, ada di Wakatobi, Konawe Utara, dan di Konawe. Nah, Henry bisa enggak ceritakan tentang dari dapat teman dan lokasi KKN yang telah ditetapkan di kampus? Kebetulan saya KKN-nya itu di Konawe Utara, di Desa Lemabajo, Kecamatan Wawalesea. Dan untuk perasaan pas dapat teman-teman KKN, pas saya buka di SIA ini lihat-lihat ya. Oh bismillah ya, semoga orang-orangnya bagus kayak ada yang dikenal? Udah. Jadi kayak perasaannya ada juga takut-takutnya. Jadi, karena teman baru ya. Iya, karena kita ketemu teman-teman baru dan kita akan beradaptasi selama tiba-tiba kenal orang baru kenal langsung tinggal sama-sama 45 hari. Jadi kayak sedikit takutnya kayak tidak bisa beradaptasi, tiba-tiba bertengkar, tiba-tiba kayak tidak berbeda pendapat, pastinya ada yang jadi kayak egois, jadi kayak ide anu sekali itu, takut sekali sama yang tuan. Tapi alhamdulillah semoga enggak. Dan yang untuk pas tiba di lokasi KKN sendiri ya, pas tiba di lokasi KKN sendiri, untuk lokasi KKN-nya itu takutnya itu sama masyarakat, takutnya kayak ada tidak bisa terima kayak ada tidak bisa komunikasi yang baik begitu sama kita, takutnya kayak ada judes, takut tuh gimana kalau alhamdulillah tidak jadi. Alhamdulillah, tapi setelah datang hari pertama keliling-keliling, alhamdulillah tidak, kayak bagus sih alhamdulillah. Mungkin untuk Sasmita bagaimana perasaannya nih pas tahu teman-teman KKN-nya dan lokasi KKN-nya? Nah, untuk saya sendiri kan memang saya ingin sekali di Wakatobi. Tapi alhamdulillah saya dapat di Wakatobi. Tapi yang saya takutkan itu teman-temannya. Saya cocok jika ini sama teman-temanku. Ada jika yang saya kenal tapi ternyata tidak ada yang saya kenal. Cuman kayak saya pernah lihat saja orangnya tapi tidak tahu dia itu bagaimana orangnya, bagaimana kan. Terus yang saya takutkan, saya cocok jika ini sama mereka, jangan sampai saya berkelahi. Ternyata alhamdulillah tidak ji. Mereka tuh baik-baik sekali, masya Allah. Mereka tuh tidak ada yang baperan sama sekali. Itu teman-temanku masya Allah sekali baik-baiknya, sampai kayak di hari awal sampai selesai KKN saja itu tidak pernah ada masalah. Kemudian untuk lokasi KKN-nya juga bagus sekali. Terus desa warganya juga tuh masya Allah ramah sekali. Kalau untuk perjalanannya sendiri gimana nih, perjalanannya Tenri sendiri dari pemberangkatan sampai tiba di lokasi gimana? Kalau untuk pemberangkatan ya, kita kan tanggal berangkatnya itu tanggal 4 kalau tidak salah ya, kalau nggak salah ingat mungkin tanggal 4. Jadi kayak pagi kita sudah ada di sini di kampus, jalan bersamaan semua, satu posko, satu mobil. Jadi kayak kita itu mobil tuh kayak kan full barang kayak mau naik haji katanya, kayak mau naik haji, pergi ke kan 45 hari tapi kayak mau naik haji nih bawaannya. Banyak sekali banyak sekali. Diangkut nih semua barang-barang. Iya, satu kos dibawa. Waduh. Jadi kayak mobil itu sampai tinggal di sana. Jadi tuh kayak mobil itu full barang. Jadi kita ini orang-orang kan kita bertujuh satu posko, jadi kayak kita himpit-himpitan, 2 di depan, 5 di tengah. Jadi kayak sampai di sana itu kayak keram-keram kaki pas keluar dari mobil, karena selama perjalanan kurang lebih 2 jam itu kayak kita jepit-jepit itu lutut tak tempel dengan kursi mobil depan, jadi kayak sakit sekali. Tumpuk sama teman-teman. Tapi alhamdulillah selama perjalanan kayak kita cerita-cerita, kayak mulai saling mengenal, mengakrabkan diri begitu toh. Jadi alhamdulillah kayak senang, tidak terasa kayak 2 jam. Nggak terasa itu 2 jam perjalanan, tiba-tiba sampai di lokasi. Jadi pas kita sampai di lokasi juga pemandangan yang paling pertama kita lihat itu laut. Jadi kayak wah masya Allah sekali. Mungkin lokasinya di pesisir ya? Iya, di pesisir juga. Kebetulan langsung tembus laut. Walaupun bukan di Wakatobi ya, tapi kita di pesisir juga. Alhamdulillah poskoku itu di atas laut. Jadi kayak pas kita sampai tuh kita lihat, wah
langsung laut luas kita lihat. Seru sekali. Mungkin Sasmita bagaimana nih perjalanannya? Kan kita tahu Wakatobi itu menyeberang pulau ya, jadi bagaimana? Untuk saya sendiri dari sebelum berangkat kayak ditakut-takutkan sama teman-teman karena katanya kan goncang ombak itu, ya, goncang sekali ombak di bulan 7. Terus tiba di pelabuhan kan diantar sama orang tua, kan hujan juga situ tambah takut nih. Karena jangan sampai ombaknya ada apa-apa tuh. Kan lagi hujan ya. Hujan deras juga waktu itu tuh tidak berhenti 1 hari itu. Nah, kemudian sudah tiba diantar sama orang tua, atau kebetulan juga orang tua kerja di pelabuhan. Diantar dia sampai di kapal, kan teman-teman yang lain sampai di pintu tamu. Kalau saya kan sama teman-teman poskoku diantar sampai depan sampai di atas kapal. Di situ sudah itu kayak takut takut semoga baik-baik Ji, tapi karena mungkin saya sering juga naik kapal kalau pulang kampung, jadi tidak terlalu Ji. Mungkin teman-temanku banyak yang sedang takut. Kemudian itu habis makan malam, di situ kan saya tidur habis minum antimo, mabok. Habis minum antimo, saya tidur sampai pagi. Sampai pagi saya tidak bangun di situ, hendak bangun, ternyata pas saya bangun teman-temanku tanya, dia bilang minta kalau tidak rasa kata di malam ada oleng kapal kan itu kapal udah sempat oleng tuh jam 3 katanya ada sempat oleng, baru katanya itu temanku udah jatuh jatuhi itu yang dibawa tas kopernya itu yang kecil, ada tutup koper yang kecil. Nah itu udah jatuhi temanku, terus kayak barang-barang juga bilang nah saya ngerasa padahal tuh katanya itu banyak yang muntah-muntah sih, saya nggak ada serasa, malah saya tidur. Nah sekali saya tidur sampai bangun itu kan dalam sampai di pelabuhan, di situ kita dikasih makan dulu, ada makan dari kapal, makan pagi, sarapan pagi dari di kapal disiapkan. Kemudian sudah itu kayak naik di atas cerita sama teman-teman. Ternyata memang katanya kencang sekali ombak di situ, tapi nggak ada serasa toh. Efek antimo. Berapa nih antimonya nih? 2 tapi kayak ada jedahnya begitu saya minum karena biar kayak sebelum berangkat sama pas naik di kapal. Sudah itu pas hampir tiba di pelabuhan Wakatobi, situ kayak dari jauh itu kayak ya Allah, Masya Allah, antusiasnya masyarakat untuk sambut kita itu kayak wah sekali, banyak sekali yang sambut kita. Kemudian sudah kayak disiapkan ambulan, kan banyak situ yang mabok tuh, jadi banyak yang dibawa juga di mengerikan. Puskesmas, ada juga mungkin yang dibawa di puskesmas, tapi kemudian setelah itu kita diantar di kantor bupati. Situ kan kita penerimaan mahasiswa KN. Setelah itu kita diantar di desanya itu desa Melanen Bakti. Itu pas di mobil kayak bisa takut sekali. Jangan sampai kepala desanya bagus jika. Itu pertanyaanku, kepala desanya bagus jika, ibu poskonya bagus jika. Begitu aja kayak tanya terus begitu dalam diriku. Tapi ternyata pas sampai sudah disambut lagi sama masyarakatnya dengan anak-anaknya, Masya Allah, semangat sekali. Baru sampai kayak kita sudah diborongi itu sama anak-anak datang begitu. Kemudian untuk prokernya sendiri sih, Tenri bisa jelaskan apa saja yang sudah dilaksanakan di desanya? Untuk di posko saya sendiri ya, untuk program kerja kan kita dari kampus itu dikasih 4 fokus program. Ada pengabdian, pengajaran, kesehatan, dan yang terakhir itu ada keagamaan. Dan untuk pengabdian sendiri itu kayak bantu-bantu masyarakat. Jika kan kebetulan di samping rumah itu ada lagi pembangunan rumah laut ya, rumah yang di atas laut. Jadi kayak yang laki-lakinya itu kayak ada bantu-bantu angkat-angkat kayu begitu toh, sama kita yang perempuannya biasa sore-sore jalan-jalan bantu untuk ini petik-petik cengkeh, karena kan lagi musim cengkeh sampai memang sih banyak teman-temanku katanya lagi yang petik-petik cengkeh di Konut itu banyak sekali cengkeh. Jadi kayak petik-petik cengkeh sampai berkarung-karung itu. Dan untuk pengajaran sendiri kita mengajar di dua tempat sekolah. Dua tempat sekolah. Kebetulan di SDN 1 Awalesea dan di SMP Bahrul Hikmah. Dan kemudian untuk kesehatan sendiri kita bekerja sama-sama aparat untuk mengumpulkan masyarakat, dan juga kita bekerja sama-sama Posyandu dan Puskesmas Awalesea untuk itu pin polio. Dan untuk yang terakhir itu ada keagamaan. Untuk kita itu bersyukur sekali, alhamdulillah anak-anak di sana itu kayak sudah pintar-pintar mengaji. Jadi kayak kita enggak terlalu
agak repot untuk mengajak kita bikin TPA mengajar begitu Tom. Jadi karena anak-anaknya sudah pintar mengaji, fokus sama menghafal, jadi kita adakan one day one juz. Jadi kayak setiap habis maghrib kita mengaji satu hari satu juz. Jadi kayak kita sambung-sambung ayat ganti-gantian. Terus kita kan mengaji di mic ya biar semua masyarakat juga dengar anak-anak di sana. Alhamdulillah. Tapi agak sedikit insecure ya sama anak-anak di sana. Pintar, masya Allah sekali, pintar-pintar sekali. Anak-anak pesantren mungkin. Ada yang pesantren, ada juga yang tidak. Tapi memang orang tuanya kayak fokuskan begitu mereka untuk menghafal, untuk mengaji. Dan yang kita juga pengajaran untuk pengajaran keagamaan untuk ibu-ibu. Kayak ada majelis taklim. Majelis taklim sebenarnya ada kayak aktif, tapi 1 bulan 1 kali. Jadi kita efektifkan kembali, kita adakan di 1 minggu 1 kali. Dan itu kita adakan setiap hari Kamis. Jadi kayak setiap malam Jumat. Tidak, siang. Kebetulan siang. Iya. Karena kebetulan kita kan adakan kayak yasinan. Habis yasinan kita ada kultum. Yang kultum kebetulan ngisi anak-anak KKN dong. Jadi kamu pernah kultum? Alhamdulillah ya. Walaupun kita kan sama-sama belajar ya, tapi kita harus juga bisa sharing-sharing sama ibu-ibu. Dan habis kita majelis taklim itu kita adakan membersihkan masjid bersama. Karena kebetulan kan besoknya hari Jumat ya. Hari Jumat itu kayak waktunya ibadah salat Jumat. Jadi kayak kita bersihkan memang masjid biar hari Jumat itu pagi-pagi kita ndak kerepotan untuk bersih-bersih menjelang sholat Jumat, mungkin itu. Dan untuk Sasmita sendiri bagaimana nih proker di Wakatobi? Apakah lancar atau bagaimana? Kalau untuk prokernya sendiri kan tidak sama dengan yang konut. Kalau konut kan ada yang berkebun, kalau di sana tidak, karena kan poskoku itu saya dapat di Desa Maulana Bakti itu kanan, kiri, belakang, depan itu laut. Jadi pas-pas di tengah laut ini. Iya, karena kan poskonya juga saya berdiri di atas laut. Jadi kayak dulu tuh goyang di posko itu goyang sedikit sudah kayaknya goyang-goyang itu posko. Di situ kita sebelum itu kan kita observasi, katanya itu banyak anak-anak yang buta huruf. Katanya itu kalau sudah tahu cari uang tuh sudah berhenti untuk belajar. Rata-rata begitu, tapi keenakan dapat uang, iya, jadi malas belajar. Keenakan dapat uang, terus kayak mumpung mereka akrab sama kita, makanya kita ajak mereka, tapi kita ajak bukan mereka langsung mau 1 kali sih, enggak, karena kayak hari mau besok enggak, karena kan kayak butuh juga kayak kita kasih tahu dulu bye-bye begitu, tidak langsung mereka mau mendengar begitu. Untuk keagamaan sendiri saja kan awalnya kan di situ kita mau adakan yasinan juga kan, tapi ternyata di sana tidak terlalu aktif. Katanya juga sudah pernah dilakukan tapi memang kurang aktif begitu. Kan di sana kayak orang tuanya saja, kayak ibu-ibu saja tuh rata-rata cari ikan, jadi kan lebih mereka tuh lebih kayak cari ikan gitu. Untuk terus kita juga ada yang mengajar di masjid, untuk mengajar di masjid setiap habis maghrib itu ngajar di masjid. Kemudian ada juga bersih-bersih setiap hari Jumat biasa kita bersih-bersih, kerja bakti sama aparat desa, sama warga-warga juga. Kemudian ada kesehatan itu kan pencegahan stunting, itu kita bekerja sama juga sama aparat desa, sama puskesmas, sama masyarakat juga, atau sama kader-kader posyandu untuk kerja sama untuk pencegahan stunting itu. Kemudian tadi apakah ada nih, coba nih ceritakan pengalaman yang sangat berkesan, mungkin Cinlok sama Warlock atau sama teman-teman poskonya. Kalau untuk pengalaman paling berkesan mungkin banyak ya, susah dijelaskan, tapi kalau untuk dibagi-bagi untuk masyarakat ada, untuk anak-anak ada, dan untuk remajanya juga pasti ada ya. Nah mungkin tidak, tapi kalau untuk masyarakat kayak ibu-ibu, kita kan kayak akrab sekali sama ibu-ibunya, alhamdulillah. Jadi kayak kita sering diajak mosonggi, makan sinole. Jadi kayak kita kalau kita nadam kita bikin sore-sore kita dipanggil makan sinonggi, kayak kita sambil lihat-lihat makan sinole juga sambil lihat-lihat laut. Kebetulan juga di sana kan banyak ikan, alhamdulillah. Jadi kayak enak sekali kita makan. Kebetulan di sana juga banyak sekali kepiting. Sana kayak temanku tuh kalau udah makan kepiting kayak tidak berhenti kalau tidak sampai pusing. Sama dong saya. Harus sampai pusing baru berhenti. Jadi kayak karena kesukaanku sekali juga kepiting. Jadi itu enak sekali. Dan untuk anak-anaknya sendiri tuh kayak pas mereka tahu kita datang, pas kita sudah tahu poskonya kita di mana, udah tahu poskonya kita di sini. Kayak tiap siang atau sore itu setiap pulang sekolah. Susah untuk mau tidur ya. Susah untuk istirahat, tapi alhamdulillah kalau kita kasih tahu bilang kita kalau pulang dulu kita tidur istirahat dulu, kakak-kakak ini mau istirahat, begitu sore-sore baru datang. Alhamdulillah orang dengar jadi orang pulang dulu. Kebetulan kalau lagi surut air gitu sering sekali kita mau menti-menti kayak cari-cari kerang. Kan kalau pesisir pasti identik sama menti-menti kayak cari kerang. Kalau Malang
kalau lagi turun air kita menyuluh kepiting. Nah kita dapat kepiting kayak 2 ember, enak sekali. Dan untuk sama remaja-remajanya mungkin agak kurang ya, karena remaja-remaja nyangkut. Ada nggak ya? Nggak tahu ya. Mungkin karena kayak bagaimana nih remaja-remaja di sana itu kayak semuran-semuran kita, kayak kebanyakan merantau kuliah, jadi yang menetap itu kayak ibu-ibu yang sudah berumah tangga, kayak sama anak-anak SD yang masih sekolah di situ toh. Sama kedekatan dengan remaja itu mungkin 1 minggu terakhir baru kita dekat, kayak kita baru kenal, oh ini namanya ini namanya ini. Aduh, nggak ada dong sama kesempatan untuk kalau untuk suka-suka mungkin ada ya. Aduh, ada nggak? Tapi kalau sampai jadi enggak. Kayak dekat-dekat kayak jalan-jalan. Kebetulan pas terakhir itu kita dekat, kita dibawa, kita pergi ke Taipa, kebetulan kita ke Taipa. Terlambat dong kenalnya. Terlambat sekali, iya. Kebetulan kita dekat itu pas kayak apa sih? Turnamen 17-an. Jadi kayak lomba kita sering datang, kita sering pergi nonton mereka. Jadi kayak di situ baru aku lihat-lihat semua. Baru juga keluar remajanya, mungkin introvert ya. Mungkin Sasmita bagaimana nih kedekatannya sama yang di Wakatobi? Apa ada yang cinlok? Apa tidak ada? Apa ya, bagaimana? Ayo. Kalau untuk saya sendiri pengalaman sangat berkesan sih, sangat berkesan sekali. Apalagi saya ikut gerak jalan, katanya itu saya dan teman-teman KKN sejarah pertama kali ikut gerak jalan di desa itu, karena kan itu desanya baru pertama kali ikut gerak jalan. Kemudian di sana tuh kayak pagi-pagi kan kita proker mengajar, kemudian itu kan siang kan panas matahari, tapi karena panas matahari kan kayak mau beraktivitas di luar, kayak mau proker itu gimana ya, kayak kurang bagus begitu. Jadi karena kalau kita free begitu pergi healing, kita tuh kalau sering ajak healing. Ada itu teman-temanku kalau udah lihat kita free, mereka Nabila, Luna, Dika, Dila, itu kayak teman-temanku itu healing. Dua temanku ada di teman poskoku berdua juga hobi sekali untuk healing. Kebetulan Wakatobi nih terkenal sekali sama wisatanya ya, jadi kayak banyak tempat healing. Iya, makanya dibilang teman-temanku yang di WA juga bilang, ih Mita kok pergi KKN atau kok pergi healing itu? Kita bilang KKN berkedok healing dong. Kemudian habis itu sore itu kita duduk-duduk tuh, kita sama-sama masyarakat, kita bersosialisasi juga, kita kan itu kita kerap sekali sama masyarakatnya, sama anak-anaknya. Apalagi kalau kadang anak-anaknya suka bawakan kita kado, tiba-tiba bawakan kado atau terus kadang juga banyak. Kita pergi cari meti-meti kalau sudah surut air jam 5 kita cari meti-meti, terus itu juga makanannya kita pasti cari meti-meti terus kita tumis. Nah itu enak sekali, baru makanan laut pasti banyak sekali. Baru di belakangnya kan kita itu terasnya langsung tembus laut, jadi kayak kalau pagi-pagi kayak wah sekali dilihat, apalagi sore. Kemudian itu di situ habis maghrib itu kita mengajar habis mengajar kita kumpul nih sama Karang Tarunanya, sama para desa di kantor desa. Biasa di posko juga kita kumpul-kumpul bakar ikan. Kita bakar ikan atau kita main apa namanya main kartu lah begitu, kayak untuk mengisi itu. Terus tapi kita lebih keseringan ini sih, lebih keseringan bakar ikan, cerita-cerita ya sama bakar ikan. Tapi hampir tiap malam kita bakar ikan sama bunda posko, ibu posko. kenyang ikan. Kenyang ikan. Bahkan di sana kita tidak pernah makan namanya mie. Makan kita makan tapi tidak sampai kayak jarang sekali, ini satu kali seminggu begitu kita makan mie, karena mie telur itu kayak jarang sekali. Paling kita sana ikan, baru tuh ikan kok kayak banyak sekali begitu. Ya bahkan kita bilang mau apa kan ini ikan, kebanyakan sekali begitu ya. Terus habis bakar ikan, kayak kadang itu kan kita tidur sampai jam 2 begitu, karena mereka tuh kayak bagus sekali diajak berteman begitu ya. Tapi yang lebih diajak cerita ya. Yang lebih berkesannya ini cari RB. Banyak RB di sana nih. Banyak sekali RB di sana, makanya kayak RB-nya itu 10.000, 5.000, 2.000. Wah. Makanya kayak teman-teman KKN-ku sama teman-teman posko-posko lain juga pasti tuh kalau ke pasar cari sayur, cari RB. Jadi karena saking murahnya dan saking bagus-bagusnya bahan-bahannya. Nah kita ini kan sudah di ada penghujung acara nih. Gimana nih Ten? Ada nggak sih pesan dan kesan untuk teman-teman yang akan KKN nanti, dan untuk warga-warga yang ada di desa Lamu Bajo? Mungkin untuk pesan dan kesannya sendiri, kesannya itu saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat masyarakat di Lemo Bajo, terutama aparat desa yang sudah bantu menyukseskan proker dari anak-anak KKN Yayan Kendari.
Dan juga terima kasih kepada anak-anak yang sangat antusias terima kita, yang bantu-bantu kita, yang ajak-ajak kita jalan-jalan. Semoga semuanya sukses. Jangan pernah lupa KKKKN-nya. Dan harapannya juga semoga desa itu semakin maju, semakin sukses, dan semakin berkembang pastinya. Dan yang terakhir itu pesannya untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN nih di tahun depan atau tahun-tahun berikutnya atau dari kampus-kampus lain, mungkin niatnya diluruskan, diperbaiki, jangan belok-belok ya pastinya, jangan neko-neko, karena katanya kan KKN itu sekali seumur hidup. Di S2 itu tidak ada KKN, hanya ada di S1. Jadi perbaiki semua niat-niatnya. Mungkin itu saja ya. Bagaimana dengan Sasmita, pesan dan kesannya nih? Ya, kalau saya sendiri terima kasih banyak kepada warga Mulanalan Bakti sudah menyambut kita, sudah baik sama kita. Terus terima kasih kepada kepala desa, sudah baik sekali sama Mita, sudah terus kakak-kakak yang ada di sana, teman-teman Mita juga yang ada di sana, terima kasih banyak dan jaga kesehatannya, semoga sukses selalu. Buat teman-teman nanti yang mau KKN, ya sama seperti teman saya Tenri, niatnya diluruskan, dan kalau nanti dapat KKN di Wakatobi, saya sarankan untuk, kalau bisa memilih, saya sarankan untuk pilih di desa Mulanalan Bakti, karena di sana masya Allah sekali masyarakatnya. Intinya kalau KKN di sana tidak pernah akan menyesal ya, tidak pernah menyesal kalau KKN di sana, karena intinya love you deh untuk warga-warga sana, kayak bagus sekali gitu ya. Mungkin itu saja ya, intinya sukses buat kalian semua, sehat selalu, dan buat teman-teman juga yang mau menyarankan untuk tema-tema yang akan dibahas untuk episode-episode berikutnya, komen di bawah ini. Kemudian jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.